Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuda'u fihil mizan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Rahmat dan keselamatan semoga tetap atas seorang yang berakhlak Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ditegakkannya timbangan amal. Ikhwan wa akhwat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dari hadis tersebut, maka kita sebagai umat pengikut Rasul seharusnya dapat selalu menjaga akhlak baik kita. Dengan akhlak yang baik, tentu kita pun akan menjadi muslim yang baik pula. Di bulan Ramadan ini, kita semua tentu berdoyong-doyong memperbaiki ibadah kita. Selain puasa, kita pun lebih bersemangat untuk menjalankan sholat-sholat sunnah, tadarus, infak, dan lain sebagainya. Semua ibadah ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk interaksi seorang hamba kepada Rabb-nya, atau kita sebut sebagai hablum minallah. Nah, selain hablum minallah ini, kita juga dianjurkan untuk hablum minannas, yaitu menjaga hubungan kita kepada orang lain. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Nah, kita harus bisa menempatkan diri kita di kehidupan ini. Misal contoh sebagai seorang anak, maka kita harus mempunyai akhlak yang baik terhadap orang tua. Bisa dengan membantu mereka ketika di rumah, selalu mendoakan ibu bapak, dan tidak membantah kepada mereka. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam memelihara kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, memposisikan diri dalam rangka hablum minannas ini bisa kita cari contoh lain. Sebagai contoh, jika sebagai seorang santri, maka kita harus mempunyai akhlak yang terpuji ketika menuntut ilmu. Akhlak ini bisa terwujudkan kepada guru, asatidz, atau bahkan kepada teman-teman kita sendiri. Adab seorang santri ini adalah sesuatu yang penting dan harus selalu dijaga. Karena bahkan ulama-ulama terdahulu dalam mengarang kitab, dalam menulis kitab, lebih mendahulukan menulis kitab tentang adab. Seperti contoh Imam Ghazali menulis Bidayatul Hidayah, dan Imam Zarnuji menulis kitab Ta'limul Muta'alim. Imam Ibnu Mubarak berkata, "Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi." Kita ini lebih membutuhkan adab meskipun sedikit daripada ilmu yang banyak.
ilmun bila adabin kanarin bila hatobin. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Nah, bisa dibayangkan jika kita ingin membuat perapian tetapi kita tidak mempunyai kayu bakar, atau kalau zaman sekarang kita tidak mempunyai sumbu kompor, ya maka tetap saja kita tidak akan berhasil membuat perapian itu. Seperti itulah ilmu jika adab, maka ilmu akan tidak mudah tersampaikan dengan baik, dan ilmu yang dari guru itu pun akan susah dicerna. Nah, selain akhlak kepada orang tua dan guru, hendaknya kita pun memperbaiki akhlak kita kepada siapa saja, selain kepada guru, orang tua, teman, dan orang lain yang kita temui di sekitar kita. Karena hal ini merupakan sebuah bentuk perwujudan hablum minan nas yang menyertai hablum minallah. Nah, terlebih di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita agar bisa menjadi muslim yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebuah pengingat bagi saya dan bagi kita semua. Semoga apa saja yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini tercatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa penuh berkah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.